Salam sehat penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Tony Widiono dari Kuskupan Agung Makassar. Tak terasa 2 tahun sudah hidup dengan pandemi. Awal mula Tante Corona datang sendiri. Baru-baru ini dia panggil temannya, Omikron ikut datang. Di saat pandemi seperti ini, banyak yang tergerak hatinya untuk dengan tulus ikhlas membantu tanpa pamrih, rela berbagi apa yang ia miliki kepada sesama yang terdampak COVID, seperti isolasi mandiri dengan memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada pula yang menggunakan kesempatan berbagi ini dengan ada pamrihnya, supaya mendapatkan pujian. Dalam hal sedekah, Injil Matius ini mengajak kita untuk dengan rendah hati, tulus ikhlas tanpa pamrih, tidak menggembar-gemborkan, memamerkan, menyombongkan apa yang sudah kita sumbangkan pada orang lain. Seperti yang tertulis, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Mengapa demikian? Karena seorang penderma yang suka pamer sudah mendapatkan upahnya, yaitu pujian dari orang lain. Dan apabila ternyata tidak mendapatkan pujian, maka ia akan kecewa dan sakit hati. Misal saya menyombongkan apa yang telah saya sumbangkan. Disadari atau tidak, saya telah mempermalukan, memandang rendah martabat orang lain yang menerima sumbangan itu, dan membuat si penerima merasa berhutang budi pada saya. Padahal seharusnya bersyukur sepenuhnya pada Tuhan Yesus, Sang Pemberi berkat. Manusia hanya perantara saluran berkat dari Tuhan, sedangkan Tuhan Yesus sendiri adalah Sang Pemberi berkat itu. Saat kita bersedekah, berbagi dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, akan ada sukacita yang luar biasa saat merasakan kegembiraan orang lain yang mendapat bantuan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memakai saudara dan saya sebagai saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini untuk berbagi bagi sesama. Seperti kisah berikut ini. Suatu sore, seorang anak berjalan bersama gurunya menyusuri jalan di tepi hutan. Di persimpangan, mereka melihat ada sepasang sepatu butut kotor di bawah pohon. Mereka yakin sepatu tersebut pastilah milik seorang pekerja yang sedang bekerja di dalam hutan. Si anak berpaling kepada gurunya, seraya berkata, "Mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita sembunyi di balik semak-semak untuk lihat apa yang akan terjadi kemudian." Kemudian guru itu menjawab, "Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Engkau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Caranya adalah memasukkan uang ke dalam kedua sepatu bututnya. Setelah itu, kita sembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut." Anak itu pun melakukan apa yang dikatakan gurunya lalu bersembunyi. Tak lama kemudian, si empunya sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasa ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatunya. Betapa terkejutnya ia. Sungguh ia terheran karena ada uang di dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling, apakah ada orang di sana. Tetapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu yang lain.
Tetapi lagi-lagi ia terkejut karena ada uang di dalam sepatu yang satu lagi. Dengan perasaan haru sambil menangis, ia jatuh tersungkur, menengadah ke atas, kemudian doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ya Tuhan Yesus, sungguh dimuliakanlah namamu. Hamba-Mu bersyukur atas limpahan rahmat yang Engkau berikan. Sungguh Engkau mengetahui dengan jelas apa kebutuhan hamba-Mu. Ia berbicara mengenai istrinya yang sedang sakit dan anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Sungguh rasa syukur memenuhi seluruh rongga dadanya. Tak terasa, anak itu terharu meneteskan air mata melihat kejadian itu. Saat bersedekah untuk sesama, sadarilah bahwa ini merupakan bentuk solidaritas bagi sesama. Lakukanlah dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Hanya memberi tak harap kembali, bagaikan sang surya menyinari dunia. Dan semua harta kekayaan itu semua hanya titipan dari Tuhan. Manusia hanya memiliki hak pakai ibarat hak guna bangunan, bukan memiliki sertifikat hak milik. Semuanya hanya titipan belaka, dan Tuhan mau memakai saudara dan saya sebagai perpanjangan tangan Tuhan menyalurkan berkat bagi sesama. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan melalui sesama. Pakailah hidup kami Tuhan selagi masih kuat supaya bisa menjadi berkat untuk sesama. Mulailah dengan menyisihkan dari sebagian penghasilan kita secara rutin konsisten, bisa dari hasil penjualan toko atau warung bagi yang berdagang. Sisihkan sebagian dari gaji apabila kita masih diberi kesempatan untuk bekerja di tempat kerja, karena banyak yang terpaksa dirumahkan saat pandemi seperti ini. Dari uang yang kita sisihkan itu, kita bisa berikan ke tukang sapu jalanan, saat kita mengantar anak sekolah atau saat berangkat kerja, atau bisa juga kita salurkan ke panti werda atau panti jompo, panti asuhan. Dan apabila ada kedukaan, datanglah untuk memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. Mereka merasa sangat senang karena dihibur, masih diingat, masih mendapat perhatian dari kita. Ada quote dari Santo Agustinus. Yesus minta diberi minum dan ia berjanji akan memberi minum. Ia berkekurangan sebagai orang yang mau menerima. Ia berkelimpahan sebagai orang yang mau memuaskan. Pergi ke gudang muat barang. Barangnya diantar ke jalan kedoya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati.